sini saya akan memenuhi tugas metode penelitian, yaitu tentang rancangan metode eksperimen. Jadi, penelitian eksperimental dimaksudkan untuk membandingkan efek variasi variabel bebas terhadap variabel tergantung melalui manipulasi atau pengendalian variabel bebas tersebut. Manipulasi atau pengendalian ini berupa perbedaan perlakuan yang dilakukan dalam eksperimentasi, yaitu kelompok eksperimen adalah kelompok subjek yang menerima perlakuan pada variabel bebasnya, dan kelompok kontrol adalah kelompok subjek yang tidak diberi perlakuan apa-apa atau diberi perlakuan palsu, misalnya seperti placebo. Karakteristik dalam desain eksperimental yaitu kesetaraan kelompok sebelum perlakuan diberikan, adanya kendali atau manipulasi penuh dari pihak eksperimenter untuk mengubah variabel bebas, dilakukannya prosedur randomisasi terhadap subjek dan kelompok, ancaman terhadap validitas eksperimen. Jadi, validitas internal adalah suatu eksperimen dikatakan memiliki validitas internal yang tinggi apabila perubahan yang terjadi pada variabel dependen yang diamati benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan dalam eksperimen, bukan dikarenakan faktor kebetulan maupun faktor lain yang berbeda. Bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengurangi validitas internal yaitu histori. Histori ini adanya kejadian khusus pada subjek selain perlakuan eksperimen yang terjadi di antara masa pengukuran yang pertama dan yang kedua. Terus maturasi. Maturasi ini proses perubahan pada subjek eksperimen yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Testing effect. Testing effect ini efek pengukuran atau tes yang pertama atau pretest terhadap pengukuran ulang atau post-test. Instrumentasi terjadinya perubahan pada alat ukur atau pada proses pengukuran antara pengukuran yang satu dengan yang lain selagi dalam pelaksanaan eksperimen. Bisa juga terjadi apabila yang mengukur orang lain atau penanya. Regresi statistik. Regresi statistik ini efek yang terjadi bila subjek eksperimen diambil dari mereka yang memiliki skor yang ekstrim atau yang keadaannya berada pada dua kutub yang berbeda. Seleksi ini perbedaan yang terukur setelah diberikan perlakuan ternyata bukan karena perbedaan perlakuan, tetapi karena subjeknya memiliki karakter yang berbeda. Mortalitas hilangnya subjek atau tertentu dari kelompok kontrol yang dapat mengakibatkan perubahan rata-rata skor variabel dependen setelah perlakuan. Efek subjek ini perbedaan yang terjadi karena subjek mengetahui bahwa dirinya berada di kelompok eksperimen dan mengetahui tujuan penelitian, terlebih lagi apabila subjek sudah familiar dengan prosedur eksperimen. Efek eksperimenter yaitu perbedaan yang terjadi bukan karena perbedaan perlakuan, tetapi karena adanya pengaruh eksperimenter. Biasanya ini terjadi apabila eksperimenter tersebut tahu tujuan atau bahkan hipotesis penelitian. Validitas eksternal yaitu suatu hasil eksperimen dikatakan memiliki validitas eksternal yang tinggi apabila efek perlakuan yang diperoleh dapat dipergeneralisasikan pada populasi, variabel perlakuan, dan variabel pengukuran yang lainnya. Untuk
bentuk ancaman yang dapat mengurangi validitas karena eksternal, yaitu efek interaksi antara seleksi dan perlakuan. Generalisasi bergantung pada karakteristik subjek. Bila subjek eksperimen memiliki karakteristik yang unik, maka generalisasi akan terbatas. Efek interaksi atau efek reaktif terhadap pretest, yaitu pengukuran sebelum eksperimen mungkin bisa mengubah karakteristik subjek, misalnya seperti sensitivitas terhadap perlakuan. Efek reaktif terhadap prosedur eksperimen yaitu adanya perubahan sikap dan perilaku subjek yang sebelumnya tidak menyadari bahwa mereka dijadikan subjek eksperimen akibat prosedur eksperimen. Yaitu inferensi perlakuan ganda. Terjadi ganda eksperimen yang mengharuskan subjek dikenai lebih dari satu macam perlakuan. Efek perlakuan yang pertama ikut terbawa pada perlakuan berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.